Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tes belum? Swab. Tes apaan? Swab biar kita bisa buka masker. Oh iya, Ya, udah bagus. tes. Alhamdulillah. Tesnya hasilnya apa? Dari pasti negatif lah. Khawatir ya. Gua khawatirnya yang negatif itu bukan tes swab loh. Apa tuh? Kelakuan, Pak. Insya Allah kelakuan kita nggak negatif. Sekarang tuh orang senangnya berpikirnya negatif. Iya. Kenapa ya? Ya kalau positif orang kaget. Gitu. Jadi berpikirnya negatif. Ya. Ini dulu nih, lagi ngobrol sama Om Irdon, oke? Bikin konten. Oke, fine. Why don't you ya. Oke, biasa. Tadi pesan sponsor. Sponsor. Ayah yang baik. Kita udah lama gak ketemu nih Gus. Terakhir kita ketemu tahun lalu ya. Sebelum pandemi bro. Atau sebelum ya? Sebelum ya. Pas ada reuni SMA tuh. Iya kan? Sebelum reuni SMA. Iya sebelum reuni ketemu terus udah reuni SMA. Yang lu nggak datang kan? Aku bukan gak datang. Iya. Gak bisa hadir. Dibilang Irdon nggak tahu udah nggak mau lagi reuni mah. Iyalah dia udah pahamnya udah begitu. Maksud Dan paksain. ada yang unik berteman sama Agus ini. Kita kenalan pertama kali dulu tahun 86. Beliau ini ketua SRI. Apa sih SRI? SR itu seksi rohani Islam. Emang seksi. Itu dia makanya. Banyak yang seksi di situ. Dan aku nggak diakui sebagai anggota SRI. Enggak, emang dia enggak kok waktu itu lu kan ikutnya lain. Aku dua, SRI sama PMR. Cuman lebih rajin di PMR, Pak. Iya, karena di SRI itu yang aku nggak suka lomba azan itu. Kok azan dilombakan gitu loh. Harusnya diapain? Ya apa yang terbaik lah dari azan gitu loh, apa istilahnya ya. Dan jangan lomba lah. Ujung-ujungnya lomba juga kan. Ya, itu aja. Dulu kan masih idealis Gus. Oh, gitu ya. Ya, malum lah. Minum dulu ah, maam kuy. Wah sedap. Enak nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 86, 89 kita selesai SMA, kemudian hilang tuh. Dirimu aktif di Senada gitu ya. Oh ya, Ya kan? kuliah senada gitu lah. Itu Senada itu salah satu pionir ya di Indonesia. Oh iya, Pak. Bukan Ya. salah satu pionir memang. Pionir ya. Karena kan memang nasyid aliran akapela itu yang mengawali senada. Namanya pionir cuma satu, Pak. Ya, soalnya ada merek juga. Kalau pionir dua itu namanya bukan pionir itu. Iya, tapi kan bisa satu untuk bisa masak. Pionir yang namanya mengawali ya satu. Kalau mengawali bareng itu namanya lomba, Pak. Kayak gitu. Tahun berapa berdiri Senada? Tahun 9 ketemunya sih dari tahun 91 sebenarnya. Tahun satu ya. Resmi namanya kalau nggak salah 94 deh. Oh, Apa gitu. 93 ya? Antar segitulah. 93 94. Sambil dirimu kuliah kan di UI ya. Ya. Kemudian dari Senada itu tapi tetap ada sampai sekarang kan? Masih yang lain Masih ya? masih. Cuma vakum itu ya. Mereka mah masih, gua aja kan udah nggak aktif sejak tahun 2002. Kenapa? Mengundurkan diri, Pak. Oh, kenapa mesti mundur? Kan kita harus maju, Gus. Iya, mengundurkan untuk maju maksudnya. Oh, gitu. Iya. Jadi waktu itu gue mengundurkan diri. Kemudian gue aktif di perusahaan rekaman label Aquarius. Oh, yang di Pondok Indah ya? Yes, karena tujuan gue dulu cuma satu, ingin musik religi atau nasyid itu sejajar dengan lagu-lagu pop. Jadi jangan dibayangin sekarang ya. Kalau sekarang nih anak-anak sekarang ngebayangin lagu religi kayak misalkan Sabian, Opik, terus ada Nisa, yang lain-lainnya, ya kan? Itu udah seolah-olah udah nggak ada jarak. Tapi dulu nggak ada yang namanya lagu religi nasyid itu cuma ada didengar di bulan puasa. Betul. Nih kayak dengar azan gini ya. Jadi kan sama kayak gini, azan tuh ada waktu-waktu tertentu. Pasti. Kalau azan tiap menit bukan azan namanya, Gus. Lomba azan itu. Lomba azan. Kita tungguin azan dulu sebentar. Ya. Kita cut dulu ya. Nah, azan udah selesai. Jadi tinggal kita sholatnya nih, Gus. Orang nanya, kok nggak langsung sholat kan begitu nanya. Iya. Kenapa nggak sholat malam? Apa Isya langsung? Enggak, kalau sholat isya itu boleh Pak. Dibuat lebih malam gitu.
Ada Iya Rasulullah kan? melakukan itu ya. Dan Rasulullah itu, dan juga kita kan di dalam kondisi yang sekarang kan ibaratnya ini adalah belajar ya, taklim. Wah, so tahu bener main taklim aja. Ini taklim virtual. Senior loh. Senior, aku junior loh ini. Jadi kita itu ini sama juga dengan sharing, kita sharing berbagi ilmu. Gitu ceritanya. Sharing berbagi ilmu ya. Iya, saya mau menyampaikan ini ada kabar duka ya dari guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Sifatullah. Saya bersama dengan beliau itu di TVRI lama bahas kajian kitab kuning sekitar 7 tahun lah. Dapat kabar barusan beliau telah berpulang ke rahmatullah karena COVID juga, karena ajal yang disebabkan oleh COVID. Oke. Gitu. Kita kirim Al-Fatihah dulu, Gus. Ya. Ala hadini wa ala kulli tasalah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Amin ya Allah. Oke. Nah, kita lanjutin, Gus. Ya, Yang tadi kan sampai senada tuh. Senada sampai keluar. sampai dirimu keluar kan. Ya. Tapi sebelum itu kan pernah dirimu ke Agim dulu tuh. Ya kan? Oh iya, jadi kan senada itu memang apa ya? Jadi booming itu menjadi istilahnya apa ya? Namanya dikenal. Nah, kalau sekarang itu disebut ini nah. Nih, menjadi bagian dari pop culture, Pak. Ini bukunya nih. Budaya pop itu sejak waktu itu menyanyikan lagu Jagalah Hati, kemudian masuk ke media dan akhirnya menjadi booming. Tahun berapa tuh ya? Awalnya tuh ya. Itu kalau dari Agim sih dari tahun 99 ya, 2000 lah. Kemudian tuh meledaknya itu belum lama tahun 2000 meledaknya pas rekaman di tahun 2002. Jadi pas saat meledak 2002 gue keluar. Wah, pas ya. Pas. Jadi saat meledak keluar. Kemudian ke Iya, UJ. karena ledakannya membuat gue belum belum ada Belum waktu ya? itu belum. Belum ya. 2002 itu tadi ke Aquarius, ke perusahaan rekaman. Nah, niatnya tadi cuma satu. Ingin menjadikan lagu religi itu bisa sejajar dengan lagu-lagu pop. Iya. Dan alhamdulillah di situ jadi produser. Yang pertama kali gue produserin itu Debu. Kemudian Opik waktu itu dari belum mau nyanyi, masih gondrong rambutnya. Masih Lembu hati itu rocker banget. Iya. Waktu itu dia nolak diajak nyanyi nasyid kan. Dia bilang, gila lu masa gue rocker nyanyi nasyid. Oh gitu ya. Kayaknya turun derajat gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang lagu religi itu belum sejajar dengan lagu pop, beda sama sekarang. Nah, tapi akhirnya dia mau, tapi justru dengan wasilah Opik inilah akhirnya lagu religi itu menjadi booming. Kemudian media band-band yang lain yang pop juga akhirnya bikin rekaman lagu religi. Ya udah, lagu religi jadi bagian dari budaya pop yang sekarang ada. Habis itu yang terakhir Alarm Buce. Jadi 3 yang gue produserin yang booming lah. Jadi Opik yang judul albumnya apa? Opik itu Istighfar. Istighfar. Iya. Udah itu. Apa tuh? Debu. Debu itu ini apa namanya Mabuk Cinta. Mabuk Cinta. Uje. Uje yang pertama itu adalah ini Uje apa namanya itu? Reborn itu apa ya? Kembali apa namanya? Lahir kembali. Dari kembali. Iya. Aku melihat foto kalian bertiga tuh di suatu majalah. Wah, keren banget. Gaya kalian begitu tuh. Uje, dirimu sama Opik tuh. Ya karena kan 3 Pak. Yang satu host, yang satu nyanyi, satu ceramah. Iya kan? Iya. Sampai Dulu ada keliling begitu. apa istilah tuh zaman itu tuh di majalah itu kalian disebut apa ya? Pokoknya seorang inovasi banget dalam Masa gue aja nggak baca majalahnya. ya pura-pura nggak baca. Nggak tahu gue. Ada majalah foto. Ada nggak sekarang? Lupa aku. Apa nama majalahnya disebutin nggak enak. Ada itu pokoknya. Aku terus terang di situ aku senang banget tuh. Wah, temanku nih pantas susah ketemu. Tapi alhamdulillah aku minta sama Allah, ya Allah aku pengen ketemu sama Agus Idwar. Akhirnya ketemu kita pas malam tahun baru di Masjid Atin Iya betul 2004. Iya. Iya kan? Atin. Nah, kemudian pas kebetulan waktu itu aku bertanya tentang adekku. Iya. Adekku sakit waktu itu ya. Sakit akhirnya ketemu sama Uje. Iya betul. Nah, masuklah aku dalam wadahnya Uje nih. Iya. Ngobrol ketemulah situ ada Ustaz Solmed, ada Ustaz Zaki, Iya. ada Guntur Bumi, ada Kokolim. Satu lagi siapa ya? Lupa satu lagi. Pakai masih muda-muda banget deh.
Ya, kita dulu ada ke TV yang di daerah Meruya tuh. Metro. CTV. CTV Banten. Oh, CT. Iya, benar-benar. Ya kan? CTV Banten. Ya. Udah, kemudian setelah itu gua fokus lagi di musik. Ya, betul. Ya kan? Musik. Nah, ceritain dong, Gus. Fase-fase itu kenapa sih dirimu itu nggak pernah betah sekian tahun pindah lagi gitu. Enggak, jadi gini, waktu itu di Senada ya. Senada tuh ketika mendapatkan 2002 itu mendapat anugerah Platinum Award. Itu adalah prestasi yang tertinggi buat Senada. Iya. Dan juga untuk nasyid di Religi. Indonesia. Ini untuk nasyid di Indonesia, nasyid ya, bukannya musik religi, lebih spesifik ke nasyid. Nah, gue pikir udah cukup. Udah di puncak ya? Iya, udah di puncak, Pak. Karena kalau di puncak ujungnya pasti akan turun, Pak. Pasti. Gitu. Tapi bukan berarti mendoakan turun, nggak juga. Artinya udah cukup lah perjuangan sampai situ. Nah, ada tantangan baru nih. Walaupun Senada waktu dulu untuk nasyid itu dikenal banyak, cuman lagu religi itu masih belum. Jadi bayangin dulu belum ada Opik ya, Ya, belum ada UJ, betul. belum ada yang lain-lainnya, belum ada Sabian. Debu juga unik itu musiknya. Iya, jadi belum ada siapa-siapa. Paling yang dulu yang ada adalah Bimbo, yang lama Bimbo doang. Ya, Bimbo, hanya Bimbo. Iya. Nah kemudian Yang benar-benar konsisten ya. Iya, yang Senada kemudian bawa nasyid yang kemudian di situ kan kita berangkat dari anak kampus ya, anak-anak muda waktu itu yang digemari oleh anak-anak muda. Nah jadi itulah akhirnya membuat sesuatu yang boleh dibilang tadi itu, yang disebut dengan apa tuh? Pionir. Pionir. Padahal cuma satu. Satu. Kalau banyak deh lomba Pak start gitu. Nah terus akhirnya setelah itu selesai, gue punya cita-cita, pengen nih lagu nasyid atau religi itu bisa sejajar lah lalu. Nah pindahlah ke Aquarius. Betul, sebelum itu kan kenapa ke MC gitu loh? Oh, kalau MC itu bawaan sebenarnya. Jadi gini. Bawaan nggak bisa dia pengen ngomong atau gimana, Gus? Enggak, bukan. Jadi itu 99 itu nggak sengaja sebenarnya. Tahun 99 dulu kan gue masih di Dompet Duafa ya. Dompet Duafa kerjasama sama SCTV di acara subuh. Nah, waktu dulu SCTV kekurangan host. Dimintalah karyawan Dompet Duafa. Oh, gitu. Semua karyawan, dan gue waktu itu hanya kebagian satu episode sebenarnya, Pak, dari 30 episode. Ya kan, satu episode yang lain banyak, gue satu ya udah nggak apa-apa lah. Nah begitu gue satu episode mungkin dilihat bagus, ditambahin lagi sama sama produsernya, tambahin lagi. Nah jadi sebelum selesai itu kerjasama sama Dompet Duafa, gue udah dikontrak sama SCTV. Ya di casting juga, sama bagian casting itu Mas Buyung, dan lolos casting. Ada 2 dulu sama perempuan, yang satu nggak lolos, 2 lolos. Nah dari situlah memulai, dan alhamdulillah dengan gue sebagai host, otomatis gue bisa ngurusin Senada, Pak. Iya. Karena yang lain kan pekerja semua. Iya. Waktunya nggak ada. Nah dengan gue kemudian menjadi host itu, kan waktu gue bisa lebih fleksibel. Makanya kemudian waktu itu banyak fokus gue ke Senada, dan alhamdulillah 2002 mendapat anugerah Platinum. Sukses di Senada, sukses di MC Agim. Dan Agim kan pindah ke RCTI, nggak salah RCTI. Iya. Kan? Nah, cuman waktu itu tim Agim nggak ngajak gua gitu. Oh, gitu ya. Ya. Kemudian sukses di MC, sukses sebagai produser. Ya alhamdulillah. Sekarang tolak ukur sukses itu apa sih? Berhasil di puncak kan? Iya kan? Gimana? Definisimu gimana? Kalau agak bagiku sebetulnya, jadi udah berhasil di puncak, bagiku sukses. Sukses itu mengukur tuh dirinya sendiri. Sekarang lu ngerasa sukses nggak? Belum. Hah? Belum. Belum merasa sukses? Belum. Sebagai bapak? Sebagai bapak sukses. Lah sukses berarti ya bos? Ya cuma satu. Loh. Bikin yang lain, Gus. Sebagai suami? Minum dulu. Loh, lo sukses sebagai bapak. Iya. Ya nggak? Itu karena ditopang oleh sukses yang lain. Lo sukses juga sebagai dunia lo kerja. Betul. Ya kan? Ya, tapi jangan lari ke situ dulu. Orang setiap ngomong tuh selalu larinya ke sana. Kenapa? Enggak. Gue cuma tadi kan masuk sukses. Siap. Jadi sukses itu kita yang ngukur. Gue sebagai Senada di pionir lah boleh dibilang. Pionir nasyid di Indonesia lo. Indonesia, ya. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi lo bilang kan, ini lo yang ngomong ya. Iya. Sebagai host dari tahun 99. Mungkin host religi yang bertahan sampai sekarang ini gue doang kali ya. Berapa stasiun TV kulihat? Iya, makanya sekarang jadi masih tetap bertahan, dan alhamdulillah
nanti anugerah syiar Ramadan, tapi ini jangan dibocorin dulu lah. Pernah juga di radio engkau Oh, di ceramah radio juga. ya. Kan sama, Bos. Itu adalah dunia-dunia yang terkait dengan dunia PR. Dan radio yang kusuka tuh tiap sore aku dengar suaramu tuh. Radio apa? Masa disebutin namanya FM. Oh, Nah, nanti iklan banget. oh ya gitu ya. Ada beberapa radio sih gue sempet. Iya, dan aku radio yang aku suka tuh yang dirimu hari sore itu. Gitu. Masya Allah. Yang tentang ada Abu Nawasnya itu loh. Oh, Ya kan? nah, jadi Nah, yang jangan dibocorin tadi, bocorin dong. jangan Pak. Nanti gue domelin nih. Oh, baik. Nah, Ini soalnya ada ini bukan dibocorin sih sebenarnya. masih pakai Aquaproof ya? Enggak, kan program kita kemarin bersama Kiai Holil Nafis di TVRI itu kan kita bikin namanya Trenku, pesantren kuliner. Nah, kalau tidak salah itu menjadi nominator Oh, untuk pemenang anugerah syiar Ramadan. Nah, apakah itu akan menjadi pemenang? Kita lihat saja nanti. Nah, kalau berhasil menang, berarti ini adalah sebuah terobosan yang kita bikin nah, iya. sebagai produser di TV ya. TV. Nah, kalau produser di Musik udah. udah. TV udah. Nah, ada lagi sekarang yang uniknya nih, dirimu. MUI. Tek 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 tek, tek. Masya Allah. Ini nanti ada lagi nih di situasi pandemi ada orang yang banyak galau-galau. Nah, Agus itu mengisi kegalauan itu tidak dengan galau tetapi ke jenjang lebih baik. Tapi nanti dulu. Tapi dulu. Yang sekarang yang kita nih Bikin mau ke maam kuy. Habis loh. habis. Enak ya? Bikin aus, Pak. Berarti nggak enak dong kalau haus. Kenapa loh? Hah? Aus itu anugerah, Bos. Alhamdulillah. Enggak, biar Justru karena orang itu aus makanya minum. kan kita nggak boleh dipuji, Gus. Nah, sekarang MUI. Ya. Kenapa tertarik di situ? Yang aku akhirnya nggak diajak juga. Ada waktu itu. Anda siapa ya? Ada waktu itu teman kita. Don, lo siap-siap ya ke daerah ambasador ya. Enggak, jadi gini, Bos. Sekarang tuh kan MUI itu adalah kebanyakan kan yang ada di sana itu pertama dari ormas, mewakili ormas. Gue ini bukan yang mewakili ormas. Gue melalui profesional istilahnya, orang yang memang sebagai praktisi seni. Karena di MUI ini, gue di MUI Pusat itu sebagai wakil sekretaris, dulu namanya komisi, sekarang berubah menjadi lembaga. Tahun berapa tuh? Barusan ini. Oh, LSBPI, Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Nah, ketuanya Kang Habibur Rahman El Sirazi. Ini kan baru ya, kemarin itu baru pemilihan, dan gue masuk di sana tidak melalui ormas, tapi melalui itu tadi latar belakang sebagai seorang profesional di dunia seni. Makanya akhirnya masuk bisa diterima di MUI Pusat ya sebagai wakil sekretaris. Nah, kemudian di MUI Jakarta Timur juga jadi dua dong. dua, Pak. Masya Allah. Kalau MUI Jakarta sebagai ketua Komisi Seni Budaya. Wow. Gitu. Jadi gini, Di mana itu kantornya? di daerah Durensawit. Nah, memang kalau di MUI Jakarta Timur tuh masih dalam bentuk dia adalah komisi, bukan lembaga. Kalau lembaga itu udah terpisah, dia otonom. Tapi kalau komisi itu masih di bawah organisasinya MUI Jakarta Timur. Gitu, itu perbedaannya. Nah, tapi dari sisi bentuk visi misi dan bentuk kegiatannya sih sama, tetap juga MUI Jakarta Timur itu mengacu kepada MUI Pusat. Ya, walaupun secara program kegiatan itu diberikan keleluasaan untuk mendesain sendiri. Karena kalau terus terang aja, kalau untuk kegiatan mungkin di skup wilayah akan lebih gampang. Karena ini kan kecil ya. Gitu loh, gampang untuk dilakukan. Nah, kalau MUI dalam konteks yang pusat, memang kan di sana ya karena pusat juga banyak sekali jaringannya. Nah, jadi memang kalau untuk melakukan sebuah kegiatan itu memang tidak semudah dalam tanda petik ya apa yang dilakukan di daerah. Makanya kenapa kemudian MUI Jakarta Pusat itu merubah menjadi lembaga supaya bisa lebih fleksibel. Ya. Nah, tapi di wilayah ya mau ngikut sebagai lembaga boleh, tapi bertahan tetap di bawah MUI wilayah nggak apa-apa. Dari komisi tadi. Ya, berarti ada yang terbengkalai waktu itu, Gus. Ada orang itu yang waktu itu nunggu, dia udah pergi deh, Gus. Dia udah pergi ke ambasador. Nah, tiba-tiba telepon, not today katanya gitu kan. Iya tuh, gimana itu ya? Nggak tahu not today tuh sampai sekarang tuh not today juga tuh. Enggak, karena ada perubahan gitu, Pak. Oke. Itu dia. Kalau Anda jadi dari ormas enak sebenarnya. Mas, Anda ormas mana, Mas? Nah,
Saya nggak mas-mas. Saya Itu orbang kira-kira. aja lah. Saya orbang lah, jangan ormas lah. Nah, sekarang nih Gus, kan begitu banyak nih kegiatanmu nih. Bagi waktunya gimana Gus? Justru kalau banyak kegiatan itu bagi waktunya enak, Pak. Oh gitu ya. Ketimbang nggak ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, apa yang mau dibagi waktunya? Betul ya. Iya. Jadi kalau matematika segala satu ini bagi 0 sama dengan tak terhingga kan? Tak terhingga. Tapi kalau 0 bagi apapun artinya Ah, apa tuh? apapun. Apapun. Gimana sih? Kayak begitu kan? Nah, Jadi justru karena dengan kesibukan itu maka kita jadi bisa membagi waktu. Bukan jadi gini, bukan kemudian karena ada kegiatan kita membagi waktu, enggak. Justru nggak ada kegiatan, jadi kita membagi waktu. Ya kalau nggak ada kegiatan apa yang mau dibagi, Pak? betul. Kayak sekarang kan manajemen keuangan. Dia kalau keuangannya nggak ada, apa yang mau diatur? Ya, dirinya dia. Sama kayak buku manajemen dosa. Karena dosa itu ada, maka perlu di-manage. Nah, itu kenapa disebut manajemen dosa, Gus? Loh, ini bukunya nih ya. Ini buku udah habis nih. Jadi kalau mau nyari susah banget. Ini aja gue dapetin beli lagi nih. Manajemen dosa dibuat tahun berapa? Sama Ini ibu. 2000 yang masuk ke Gramedia ini tahun 2013. Iya 2013 ke 2012 gitu loh. Ada kok di sini tahun 2012. Gitu, manajemen dosa. Iya 2012. Kenapa nanya? Kenapa manajemen dosa? Manajemen dosa. Loh sekarang ini kan orang manajemen dosa ini adalah dua terminologi yang berbeda. Ya nggak? Satu istilah manajemen ini dari terminologi umum. Ya. Dosa melalui dari terminologi teologis atau agama. Jadi bukan dosa itu di manajemen ya? Benar. Hah? Iya, Betul. benar. Manajemen itu ada 4, Pak. Yang paling dasar. Ya. POAK katanya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Betul nggak? Hmm. Dari keempat ini mana yang paling penting? Ayo bertanya mulu sekarang. Apa tadi? Planning, Planning. organizing, actuating, controlling. Yang terakhir lah. Yes, that's right. Hebat emang nih. Orang keuangan soalnya. Iya. Ya nggak? Betul. Kita coba lihat deh, warung-warung di pinggir jalan. Apa dia pernah membuat perencanaan? Gua rasa enggak. Enggak. Apa dia mengorganisasikan sesuatu orang-orang? Enggak. Apa dia mengerahkan orang untuk bekerja? Dia sendiri nongkrong di situ sambil tidur, mas-mas bangun kan? Nah, yang paling penting buat dia adalah kontrol. Dia cuma butuh kertas kecil, betul nggak? Sama pulpen. Iya. Beli apa? Tulis. Itulah namanya controlling. Nah, jadi ketika bicara mengenai manajemen dosa, dalam konteks manajemen itu pengertian yang paling mendasar adalah controlling. Artinya manajemen dosa adalah mengontrol dosa, Pak. Kenapa? Karena potensi dosa itu ada dalam diri kita masing-masing. Betul. Kok bisa dibilang gitu? Lah hadisnya ada kok. Kulu bani Adam khoto, wahar atau at-tawabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertaubat. Nah, karena kita itu punya dosa, maka harus di-manage. Jadi ya pengertian manajemen dosa adalah how to manage yourself. Ya kan? Ya, manajemen dosa adalah memanage diri sendiri, Iya, memanage diri sendiri artinya memanage jangan sampai terjadi bertambah dosa. iya hal-hal yang negatif. Karena kalau kita juga dosa nggak nyadar kok. Betul. Nah, makanya perlu kesadaran. Jadi manajemen dosa adalah sebuah kejujuran mengakui kelemahan dan kekurangan diri. Nah, gitu kira-kira. Kalau Anda yang mau lebih jelas, kita bisa mungkin Zoom nanti ya. Atau kita buat pelatihan manajemen dosa. Teknik sini Bisa melalui isyahar production. Jadi kita bikin namanya training manajemen dosa. Oke. Karena sekarang orang sudah biasa melanggar dosa, Pak. Oh iya. Dan membenarkan perilaku dosa. Nah, Sangat. bagaimana caranya kemudian kita memiliki kesadaran untuk itu? Bisa kita buat namanya pelatihan atau hanya sekedar orientasi. Sip. Gitu. Boleh tuh. Bagus. Jadi itu asal muasal dari manajemen dosa. Ini mendosa. Masih panjang lagi rentetannya, Pak. Sebenarnya ini hal yang positif, tapi kalau orang yang melihat itu dengan picik ya, itu kok dosa di manajemen gitu kan? Ya kan biasa, manusia memang begitu ngelihatnya. Pengen yang negatif. Sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Kayak sekarang nih. Bukannya negatif sekarang Apanya? yang dibutuhkan daripada positif? Iya, makanya sekarang kan bicara negatif kan lebih banyak. Lebih bagus yang negatif. Lebih bagus yang negatif orang bicara. Iya. Gitu. Isu, coba kalau kita ada pro yang hangat yang biasa-biasa aja, nggak akan banyak, nggak akan viral. Tapi ketika itu ada sensasinya, itu luar biasa. Itu yang dinikmati. Dinikmati. Jadi kita sebenarnya sudah terbiasa menikmati dosa. Lah kok nggak mau diakui gitu loh? Betul. Jangan melimpahkan dosa itu pada orang lain lagi kan? Ya. Nah sekarang kiatnya nih Gus. Nih bagi
sahabat Idoners, di situasi pandemi ini kan banyak orang yang ngeluh nih Gus. Ya. Kok begini sih? Ya. Kok begini sih keadaan? Kok begini? Pokoknya semuanya kok begini gitu. Nah, justru dirimu itu malah ini suatu terobosan untuk lebih berkembang. Aku lihat. Bagaimana menyiasati itu Gus? Agus sekarang kuliah di KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, S2 di UIN, Syarif Hidayatullah. Di Jakarta lagi sambil begini nggak apa-apa ya? nggak apa-apa lah. Anggap aja orang warung rokok. Ini rumah siapa sih Gus? Nah, kenapa malah mengisi ke hal yang bagiku lebih baik ya? Iyalah, namanya belajar itu kan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Syalalalala. Belajar setelah dewasa bagaikan Syalalalala. mengukir di atas air. Syalalalala. Sekarang gue ingin membuktikan bisa nggak ngukir di atas air. Caranya. Nah, iya kan? Kan udah tua. Ya. Udah tua. Iya pak. Oh. Ya kan? Sekarang Aku salah bergaul. sekarang kalau kita dengar lirik lagu dari Nasi Daria itu, ya kan? Bisa nggak kemudian orang mengukir di atas air? Masih memungkinkan nggak? Bisa bos. Gimana caranya? Belajar dong. Gampang pak. Dijadikan air itu jadi es. Oh, dibukukan. Iya. Oh, Habis itu diukir bisa nggak? diukir bisa. Iya, menjadikan nikah itu banyak yang bikin apa patung, bikin nama, pakai apa bikinnya? Ya pakai apa? Batu es kan? Iya, Dari mana asal batu es? air. Dari air. Jadi mengukir di atas air itu bisa. Itulah yang berpikir positif kan. Iya kan? Kan sesuatu yang kalau kita tampak itu kan kita melihat sesuatu tampak tuh, Iya. kayak air nih. Hmm. Air gimana caranya? Itu orang nggak aja tuh masa ngukir di atas air Iya. karena dia hanya melihat situasi waktu itu aja. Iya, Tidak digunakannya akal pikiran untuk lebih baik gitu kan. betul pak. Padahal yang dirimu bilang tadi, kalau dijadikan es bisa diukir. Bisa diukir. Itulah segi positifnya. Betul. Segi positifnya lagi yang aku lihat tadi adalah engkau mengisi ke S2 nih. Ya. Kenapa Gus? Jadi gini, ini sebenarnya terjadi tahun lalu ya. Hmm. Saat awal banget pandemi itu, Hmm. kemudian memang sih waktu itu udah lama banget pengen menambah ilmu. Jadi gini, pengalaman gue di dunia broadcasting sebagai host itu udah lama pak. Dari tahun 99 sampai sekarang berarti ada berapa tahun ya? 20-an Something ya. ya, 99 ya. Bukan senada ya, yang broadcast Yang ya. host Yang host ya. 20 tahun lebih. Ya enggak? Nah, secara pengalaman empirik, pengalaman praktis sebagai praktisi udah cukup banyak pak. Iya. Cuman pengalaman sebagai Aku udah tua praktisi, banget panggil bapak. iya kan? Pengalaman sebagai praktisi nih Don, itu nggak akan dianggap sama orang. Kenapa? Karena dianggap ada dua. Pengalaman praktis akan dianggap orang lain. Kalau yang pertama lu kaya, Yap. lu kaya, jangankan istilah lu ngomong, kentut lagi bermakna tuh. Betul. Betul. Iya kan? Hmm. Jadi kalau kita nggak kaya tuh ukuran materi ya. Jangan mau kaya hati, nggak. Bohong tuh, bullshit istilahnya. Hmm. Orang tuh mau bilang kaya hati, nggak. Materi. Orang tetap lihatnya materi. Jadi kalau lu sebagai praktisi kalau nggak kaya banget, bukan berarti saya tidak bersyukur dengan kondisi sekarang, bersyukur. Tapi dalam konteks kaya banget kan enggak lah ya. Kita sedang cukup-cukup aja deh. Kaya. Pas aja pas pengen ada gitu, pas pengen ada. Iya kaya. Nah, seperti itu. Ngomel tuh. Kemudian yang kedua, ya kan tadi, kalau lu mau diakui, lu harus punya background akademisi. Nah, akhirnya gue pengen menambah dalam background akademisi. Kenapa? Gue udah punya pengalaman. Ya kan, di dunia praktis, baik itu sebagai pelaku seni maupun sebagai host. Makanya kemudian kenapa yang gue ambil juga KPI. KPI itu adalah komunikasi dan penyiaran. I-nya Islam, Pak. Oh, Islam. Iya, jadi ini khusus. Kenapa? Karena dunia gue itu dunia Islam. Mulai dari nasyid, host. Jadi akan diperkuat apabila memiliki latar belakang akademisi. Jadi minimal dari sini gue bisa menjadi inilah ya, Duta. bukan duta. Speaker di mana bisa diundang. Orang ngundang itu ada ini loh, ada apa namanya? Pembenaran. Sekarang nih kayak misalkan lembaga-lembaga formal lah, pemerintahan. Pemerintahan itu kalau mengundang orang, Pak, harus minimal tuh yang latar belakangnya S2. Iya. Iya kan? Karena diakui itu. Karena diakui. Nah, makanya kemudian kenapa akhirnya supaya gue bisa berbagi ilmu itu,
ya kan, bisa diapresiasi, diakui oleh orang lain, ya harus menambah menambah Akademisi. hasanah, Ya. gitu. Otomatis menambah hasanah ya. dengan Dan akademisi. alhamdulillah enak bener kuliah ternyata Enak di gila, mantap Pak. Perasaan gue baru kali ini gue kuliah dapat A semua. Kan sombong ya, kan Nggak sombong lu. Aduh, jadi kalau ada lembaga yang ingin ikut membiayai sih, maksudnya mendukung tesis gue itu ngambil tentang judulnya Metamorfosis Nasyid di Indonesia dalam perspektif pop culture, budaya pop, budaya. Itu kan sama juga bukumu yang kau tulis kau ajukan lagi. Tuh. Lain Pak. Hah? Jadi memang betul buku itu hanya latar belakang yang sukses berdakwah di musik religi. Itu kan baru pengalaman doang. Tidak ada di situ teori-teori yang diangkat. Tidak ada paradigma. Tidak ada asumsi. Dibedah lagi tuh buku. Dibedah lagi. Ya kan? Kenapa budaya pop atau pop culture? Karena senada dulu bisa booming. Itu karena mendompleng yang namanya pop culture-nya adalah apa? Akapela. Bukannya suatu saat ada kejenuhan saat itu, pada saat itu. Iya, pada saat itu kan yang lagi booming akapela. Siapa aja, Pak? Ada Boyz II Men, Boyz II Men itu. All for One, Ya, Neri Verkaso. aku nggak tahu. Atau itu orang dia Boyz II Men dari inilah ya. Ya, Boyz II Men. Boyz II Men nama All Siapa for sih One. nggak kenal ini? Boyz II How Men? do I to say goodbye? Ya kan gitu. Pakai gini ya. Iya. Bum, Surup hidup surup. Nah, In the still of the night I'm pray diganti sama senada. Iya. To the God. Iya, aku dengar itu senada tuh ya. Nah, itu kan musik budaya pop. Jadi kalau gue pikir melalui nanti hipotesa gue itu bahwa senada itu bisa booming itu melalui apa? Melalui budaya pop. Nah, budaya pop yang seperti apa? Ini yang perlu dibedah, Pak. Di dalam tesis itu. Itulah tugasmu. Nah, nanti rencana gue ke depannya pengennya itu menjadi buku lagi. Judulnya tetap aja Metamorfosis Nasyid di Indonesia dalam perspektif pop culture atau budaya pop. Nah, Jadi ada berapa buku yang sudah ada sama for the next nih? kalau yang udah ada tuh 4. 4 ya. Apa satu? Manajemen dosa 2. 2. Okay. Kemudian Create Your Golden Moment. Create Your Golden Moment. Iya, Tahun? itu tahun 2014. Itu bahasa Jawa tuh ya. Iya betul. Okay. Terus yang terakhir 2019 itu sukses berdakwah di jalur musik religi. Nah, itu tuh kayaknya itu best seller banget ya. Ini yang Kan cetakan keberapa itu? enggak itu ya, kalau itu yang yang nyetak itu adalah Basnas, Pak. Badan Amil Zakat. Jadi Basnas melihat ini adalah sebuah potensi. Saya juga berterima kasih kepada Basnas yang mencetak itu. Ya kan, dan orang-orang kalau mau beli ataupun mengadakan bedah bukunya boleh kerjasama aja sama Basnas. Gitu. Nah, kadang-kala gini, kenapa kemudian gue mengambil objeknya itu adalah nasyid? Karena dunia gue sendiri, Pak. Penelitian itu yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah yang kita pahami. Betul. Yang kedua yang mudah. Di Jadi dunia jangan itu ya. enggak bukan maksudnya kriteria syarat penelitian itu yang pertama adalah yang terjangkau oleh kita. Betul, yang dinikmati sama dirimu yang Itu dia benar-benar kau tahu di situ lah Iya. ya. Kayak Gitu. misalnya aku senangnya keuangan ya keuangan. Keuangan. Sama di Purple Nah, di Purple itu tahun berapa dia? 68. 68. Kemudian dia termasuk MTV nggak termasuk ya? Apa MPV? MTV. Enggak. Dia itu. Jadi di Purple, Rolling Stone itu tidak termasuk di dalam budayanya MTV. Nah, nih gue ini nih. Ya, Gitu. kan. Nah, tapi dia berhasil ya inilah ya menempati posisi sebagai Kalau di Purple kan sebagai pelopor heavy metal ya bersama Led Zeppelin sama Black Sabbath. gitu Kan. Nah, kalau si Rolling Stone itu memang di saat itu orang musiknya udah jenuh dengan psychedelic rock kan. ya Ya, dengan musiknya dia berubah dengan sistem yang ya gayanya Mick Jagger. Sebenarnya Mick Jagger itu vokalnya unik dan agak false tuh. Tapi Benar. itu cirinya dia. Iya. Dan dia nggak pernah berhenti nari ya sepanjang panggung sampai sekarang loh. iya itu hebat kan, berarti fisiknya kuat, Pak. Sampai itu ada Maroon 5. Ada Oh, iya. Like a Jagger Iya betul, sampai buatin lagu itu. luar biasa. Nah, itulah kenapa kemudian karena seni itu sanggup menembus batas Betul. ruang dan waktu.
Tidak ada skat ya. Nah, apalagi masuk ke budaya pop yang namanya adalah budaya massa. Nah, budaya Lebih pop luas ini lagi, dipengaruhi oleh yang namanya kapitalisme. Nah, kalau ngomong kapital itu bukannya terbatas, Gus? Enggak, kapitalisme dengan budaya massa, kapital itu kan menjadi sesuatu dibuat menjadi masif. Menjadi budaya yang seolah-olah diakui oleh semua orang. Ya. Bukan menjadi budaya eksklusif. Kayak misalkan budaya yang disebut dengan budaya budaya tinggi, itu hanya milik orang-orang yang memiliki status sosial yang di atas. Makanya kenapa kemudian misalkan kayak musik jazz itu kan dianggap musik-musik kelas elit ya. Gitu spesifik. Nah, hal seperti itu. Jadi ada yang mewakili berbagai musik ini mewakili yang namanya budaya pop. Budaya pop itu adalah apa yang lagi ngetren. Betul. Nah, waktu itu senada yang lagi ngetren itu akapela. Senada membonceng di situ. Mungkin kalau tidak melalui bentuknya akapela pada saat itu tidak menjadi musik yang menjadi musik pop dunia, belum tentu juga nasyid bisa booming. Kayak sekarang contoh nih. Kan musik religi sekarang seolah-olah mati suri kan? Yap. Nah, sebenarnya nanti kalau tesis gue itu sudah jadi insyaallah, maka kalau seandainya musik religi itu mau menjadi musik yang menjadi trendsetter lagi, dikenal lagi, harus masuk ke menjadi wilayah musik pop yang lagi in. Yang saat itu ya. Iya, saat ini. Misalkan sekarang yang saat ini apa lagi in? Koreaan. Yap. Apa namanya? Apa tuh istilahnya ya? Apa namanya? K-pop. K-pop. Nah, K-pop. mungkin bisa buat K-pop nasyid, Pak. Kayak gitu. Betul ya. Pokoknya tren pada saat itu. Iya, tren pada saat itu. Iya. Gitu, kecuali kalau dia sudah menjadi budaya yang memiliki akar. Betul. Ya kan, seni yang memiliki akar. Makanya kadang-kala kan ada seni-seni daerah tuh, Fox yang kayak ya seni daerah lah ya. Dan juga misalkan kalau kita ngelihat kan, yang itu sudah berakar banget. Banyak kan masalah di daerah ya, kalau di Jawa itu gamelan. Di gamelan ya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja, Bos. Justru kalau terlalu banyak dimodifikasi malah kehilangan ruhnya. Ya kan? Nah, ada yang memodifikasi itu adalah antara musik elektrik dengan musik-musik tradisional. Nah, itu yang dinamakan itu campur sari. Yang kemarin sama si itu ya. Campur sari itu penggabungan. Iya. Balawan juga lakukan itu di. Itu adalah kreativitas orang untuk memadukan. Gitu. Tinggal di sana unsur mana yang mau dia tonjolin. Oke. Gitu, dan bahkan kalau nggak salah Beatles itu pernah di lagu apa dia bilang dia pernah mencampur dengan memasukkan unsur-unsur lagu India sitar India, karena dia sempat belajar ke India waktu dulu. Iya kan? Ya. Nah, Deep Purple juga tahun 69. Tahu nggak kenapa sekarang ada rock simfoni? kenapa? Kan di Paru mulai dengan itu orkestra 69. Jadi kalau kau buka ya. Concerto for Group Orchestra tahun 69 itu dimulai dari Deep Purple. Ya, gitu. Cuma karena Deep Purple ini lebih ngetop di Inggris, bukan di Amerika. Kan kiblat musik ini kan lebih ke Amerika kan? Gitu. Jadi budaya pop itu, Pak, disebut juga dengan budaya massa dan disebut juga Amerikanisasi, Bos. Ya kan? Jadi semua yang itu muncul itu dibuat seperti itu. Dan itu memang tarik menarik budaya. Gitu. Nah, ini kiblatnya adalah memang Amerika. Jadi karena budaya popnya Amerika, karena mereka yang melakukan itu. Betul. Salah satunya melalui MTV. Di Purple nggak punya video klip kan? Ada. Ya cuman maksudnya tidak kemudian menjadi booming dan terus diputar di MTV. Memang dia buat pernyataan bahwa mereka itu tidak konsen di video klip. Nah, itu dia maksudnya. Jadi dia itu bisa bertahan dengan dirinya, dengan jati dirinya, mempertahankan diri dengan tadi itu. Budaya eksklusif. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya kelas tinggi, Pak. Jadi budaya yang tidak melebur dengan budaya pop yang ada. Iya. Ya kayak contohnya kalau kau nonton pertunjukan di Purple sangat sederhana. Yang hebat tuh ya Genesis, Ya. mewah. Queen, Pink Floyd, mewah. Paling mewah tuh Pink Floyd bagiku ya. ya. Pink Floyd, Genesis itu mewah. Tapi gue suka Queen. Ya, Queen karena musiknya bisa diterima dimanapun juga kan. Loh, tapi kan Queen itu
bukan tidak Amerikanisasi sebenarnya. Tapi tetap Amerikanisasi. Gue belum lihat lebih jauh sih. Ya, Iya. lagunya itu yang buat dia booming itu Bohemian Rhapsody itu. Iya. Tahun 75, A Night at the Opera. Luar biasa ya, sampai awalnya dia dibuang itunya sama produsernya ya. Nggak mau diproduksi. Kau kasih nonton filmnya. Iya. Bukan So baca tahu. literatur. Bukan, Pak. Kalau itu iya gue nonton. Orang pada tahu Queen itu karena nonton filmnya. Kalau aku lihat gitu, pasti kan gitu kan? Iya benar. Iya. Itu sama juga dengan Ayat Cinta. Iya, Ayat Cinta Kang Abik ada yang sudah nonton novelnya, ada nonton filmnya doang. betul. Nah, bagi yang sudah baca novelnya, begitu nonton filmnya kecewa dia. Karena beda. Karena dianggap tidak merepresentasikan isi novel tersebut. Iya. Tapi bagi yang nggak lihat novelnya, ya asik-asik aja. Asik-asik aja. Tapi memang itu luar biasa loh terobosan itu. Novelnya laris, Film. filmnya laris. Jadi gini, film kebanyakan yang sukses itu adalah berangkat dari novel yang sukses, Pak. Betul, Iya. betul. Dia kan sebut Negeri Lima Menara, apalagi banyak kan dari situ. Ya hebat deh ya. Ya karena berangkat dari karena sudah ada captive marketnya. Nah itu harus aku banyak belajar dari Gus. Itulah komunikasi. Iya. Jadi membangun sebuah captive market, ya kan membangun komunitas, ya kan membangun brandingnya dia sebagai penulis atau ya penulis lah ya. Yap. Nah kemudian setelah itu baru setelah kuat melangkah ke ke media yang lain. Media film kan beda sama media baca. Betul. Nah untuk yang sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sakit atau mereka lagi galau nih Gus, apa yang kita sampaikan sama mereka nih Gus? Kan dirimu kan mengambil situasi pandemi ini dengan belajar Iya benar. untuk menjadi lebih baik, gitu kan? Tapi kan nggak semua orang yang seperti itu. Jadi banyak yang kalah dalam situasi kan. Sebenarnya kan dalam pandemi ini yang dihajar itu adalah mental kita, Pak. Betul. Apalagi kemudian mental ini dibayang-bayangi oleh sebuah ketakutan, ya enggak, sudah banyak yang hilang pekerjaan, Ya. atau orang yang terancam hilang pekerjaan, Ya. atau yang bingung sekarang mau kerja apaan. Ya. Kayak aku Dan nih. iya, bingung mau mendapatkan Aku apaan. ada 3 tadi yang kau bilang tadi. Pertama, Hah? kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, iya. Terus bingung mau pekerjaan apaan, bingung Iya. kita juga ya. Golden age kan, Golden Age. ya kan? Kita 50, Iya betul. ya kan? Satu-satunya kita punya kreasi. Itu dia. Makanya kan disebutkan yang bahwa yang pertama adalah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa dalam bersama dengan kesempitan tuh ada kemudahan. Nah, tapi keyakinan ini nggak mudah, Bos. Iya. Up and down. Betul. Gitu loh. Maka Allah tidak akan memberikan sesuatu ya yang di luar batas kemampuan kita. Betul. Al-Insyirah. Hah? Al-Insyirah. Bukan Al-Baqarah tuh Al-Baqarah 86. 86 gitu. La yukallifullahu nafsan Illa usaha. illa usaha. Hama kasabat. Nah, gitu. Allah akan jadi antara gitu aja. Jadi ketika sudah mulai kita ngedon, masa sih Allah akan Kau ngebiarin manggil gua? nama aku Don? Iya. Kalau kita sedang lagi ngedon, ingat ya hadis yang kedua. Siap. Kalau lagi lagi ingin mendapatkan pekerjaan atau sesuatu yang memang kita bisa menghasilkan, ingat bahwa Allah tidak akan di dalam bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Insyirah. Begitu dia. Siap. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana membuat diri kita tuh selalu happy. Kayak kemarin istri gue sempat kena COVID positif kan. Ya. Kenapa kok nggak COVID kan? Itu dia satu Iya. rumah padahal. Karena dirimu suka happy. Nah, ya insya Allah sih kayak begitu emang. Iya. Emang dari dulu emang gue happy mulu. Ya, itu dia. Dari SMA, kalau nggak ketawa, nggak lihat Agus, aku nggak pernah lihat kau sedih Gus. Begitu ya. Iya. Bitterhamen, Pak. Iya. Bibir tersenyum tapi hati menjerit. Iya, itu dia. Nah, anak juga alhamdulillah juga enggak. Tadi lu bilang kenapa anak-anak enggak? Lu Karena- bilang tadi apa? Karena ceria. Anak yang jarang nangis ya. Iya. Anak yang kena COVID biasanya cengeng. Biasanya. Oh. Sok tahu aku ini, sok tahu ya. Iya. Sok tahu. Nah, karena Pengaruh ke mentalnya. mental. COVID ini sebenarnya mental. Ya akhirnya dalam satu rumah kita pisah aja. Dan gue tiap hari nganterin makanan ke kamar istri gue. Sama kayak orang nanya aku. Beres-beresin apa ya, yang perlengkapannya, nyucinya dari satuin, gue nyuci piring nggak gue bedain. Makannya itu bareng kadang-kala tuker-tuker juga. Orang nanya aku, Don lo kemana-mana itu nggak takut COVID? Hmm. Kau lihat tadi aku ke tempatmu, apa yang kulakukan? Begitu ketemu sama dirimu tadi, yang kulakukan apa? Yang kamu lakukan adalah Ganti baju. oh iya betul.
Tapi lu gak ganti celana, Pak. Hah? Kok mau dia ganti celana? Kepengen kelihatan. Ini dia, baru kurang lengkap. Oh, Lu gitu. harus bawa sarung. Harus basah ganti celana gitu ya. Nanti sampai rumah pun, Gus. Nanti udah kayak begitu, ya enggak? Celananya gua umpetin. Oh gitu. Tega gitu. Jadi Ya? pulang tinggal pakai Dingin celana. aku, Gus. Pulang sampai rumah pun aku mandi. Iyalah jelas, Gitu. harus begitu. Yang penting kan satu kan Covid mengajarkan bagi aku, mengajarkan satu kebersihan. Kita mungkin dulunya jorok. Ya. Pola hidup kita jorok. Aku juga jorok, atau siapapun jorok. Kemudian kedua tuh ingat bahwasanya kan pernah Rasulullah bilang kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya. Itu sih ya. Iya, betul. Yang aku sedih cuma satu, Gus. Sholat di masjid, Gus. Oh, Itu aja. Kayak tadi aku sholat asar susah, masjid tutup. ya. Sedih di situ. Ya, jadi sebenarnya kita tuh pengen bahwa masjid ini justru menjadi tempat untuk sosialisasi dan campaign anti COVID, Iya. ya kan? Jadi di situ bisa orang mendapatkan informasi tentang COVID itu apa, atau di situ malah menjadi tempat untuk orang berkeluh kesah. Iya. Dalam kondisi saat ini orang mungkin perlu makan segala macam, di sana disediain makanan. Seperti Ramadan lah ya. Iya kayak begitu. Nah sekarang coba dijadiin kayak bulan Ramadan, Iya. tuh, setiap hari ada makan. Ada makanan. Jadi ada orang kelaparan, dia tahu Iya. tempatnya makanan itu ada di masjid gitu kan. Gitu. Apalagi kalau di masjid itu ada ini kali ya, ada tempat buat, tapi nggak mungkin lah kalau itu barak-barak nggak mungkin. Boy, how are you today? I'm making more nuggets. Oh, making nugget. Apa? Making apa? How? Making I apa? do it myself with the You do air. yourself? Yeah, Good boy. I just have to wait now. Okay. Jadi apa tadi? Kucing bau? Bahasa Cat. Inggris ya? Dia tuh Cat tank. ketek. Ketek ya, ketek. Jadi alhamdulillah gitu. Istri ya udah dites udah negatif lagi selama 10 hari lah. Alhamdulillah. 10 hari dan itu kemarin itu di tes PCR-nya itu di angka 12. Katanya lagi banyak-banyaknya virusnya ya. Iya, Di sekarang 12 itu. Sekarang kan Tapi lagi- alhamdulillah, makanya orang juga ngeri kan, gue masuk segala macam, tapi alhamdulillah juga Allah jaga gitu. ya karena happy. Iya, Insya Allah, happy insya karena Allah Allah ya, insya jaga. Allah. Jadi Allah itu gini juga, kan ada sebab Takutnya kita akibat. takabur, Gus ya. Iya, Insya Allah. sebab akibat, Pak. Iya. Ya enggak. Jadi kayak tadi itu, ya dengan kita happy, Ya. maka Allah akan memberikan apa? Menjaga kita. Sekarang orang happy, Bos. Orang happy itu nggak mungkin memiliki pikiran yang negatif. Betul. Termasuk pikiran negatif kepada Allah. Yap. Kalau kita dalam kondisi yang tidak sedih, kadang-kala yang kita tuh harus muncul pikiran negatif. Kok begini? Kok begini, kok begitu. Nah, kok begini, kok begitu. Sebenarnya itu adalah ya kata lain daripada apa coba? Menyalahkan Tuhan. Betul. Menyalahkan keadaan itu adalah menyalahkan takdir. Takdir siapa yang bikin? Allah. Kan rukun iman. Itu dia. Aku paling gak suka kalimat kenapa dan mengapa, Gus. Jadi suka kalimat Karena kembali kepada kita kan jadi. Iya. Kenapa? Kita akhirnya menyalahkan ya. keadaan kan pada orang, pada siapa situasi. Kenapa mengapa? Harusnya jangan kalimat itu. Seharusnya. Sebaiknya. Ya boleh lah. Itu moto aku ya. Moto aku. Sebentar, gue moto dulu, Pak. Nah, Oke ya. Ini Biar kayak foto zaman Ya, dulu. ya, siap. Begini. ceklek. Ya kalau dalam dulu kan sama almarhum Uje itu sahabat tuh ada singkatannya. Sahabat itu adalah satu dalam tabiat katanya. Artinya apa? Sahabat itu harus mengerti bagaimana kondisi sahabat yang lain. Nah mudah-mudahan lah ini sebagai salah satu minimal bersilaturahmi. Dengan silaturahmi kita bisa memahami kondisi masing-masing itu seperti apa. Ya kan, dalam kondisi saat ini yang kita perlukan tuh adalah kebersamaan. Ya kan, siapa sih yang pengen hidup susah? Nggak ada. Siapa sih yang pengen jadi susah? Nggak ada. Nah ketika ada sahabat kita, ya kita terima aja, minimal kita ngobrol dulu. Kalau bisa perlu ya nangis bareng lah, Pak. Barangnya. Nangis bareng. Kok nangis katanya seneng? Loh, nangis itu adalah bagian dari menumpahkan kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena orang nikah tuh seneng nggak? Senang. Tapi kenapa nangis? Karena bahagia. Nah itu dia. Bisa aja katanya.
kalau ada yang mau curhat, barangkali perlu kegiatan bikin Zoom nih, Ya. ya kan berbagi sharing tentang manajemen dosa, nah, bisa ke Bung Irdwan aja. Nanti kita atur waktunya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nah. Tapi dia tinggi loh, Bos. Iya tinggi ya.